Banyak orang nanya ke saya, Sar, kalau nanti Rajata, itu anak saya ya, kalau nanti Rajata misalnya ikutin jejak kamu, misalnya jadi pembawa acara gitu boleh nggak? Saya bilang ya boleh-boleh aja sih, terserah Rajata. Kalau jadi orang tua tuh sebetulnya yang penting anaknya bisa melakukan sesuatu yang positif, ya, memberi kebaikan untuk dirinya dan orang sekitarnya. Apapun itu untuk kebaikan, oke terserah. Tapi saya bilang kalau jadi artis pas masih kecil, untuk saya sih Rajata jangan dulu deh. Sekarang sih sekolah aja dulu, sekolah aja. Sekarang nggak ada kegiatan lain, cuma sekolah dan ekskul. Kadang-kadang belajar masih harus dipaksa-paksa gitu, harus diomelin dulu. Nah apalagi kalau dia mulai syuting-syuting kan, pasti nanti takutnya keteteran. Tapi banyak artis-artis yang punya anak-anak yang mengikuti jejak orang tuanya. Ada yang dari kecil, ada yang pas sudah mulai dewasa. Kita lihat ini foto-foto beberapa artis yang anak-anaknya mengikuti jejak orang tuanya. Siapa aja mereka? Nah ini dia, Mas Anang dan Aurel ya. Aurel juga mengikuti jejak ayah ibunya juga jadi penyanyi. Dan ini Ahmad Dhani dengan anak-anaknya ganteng-ganteng. Mereka juga dari kecil ya sudah mulai main alat musik dan lain sebagainya. Oh ini Indra Lesmana sama Eva Cecilia ya. Eva itu cantik banget dan mulai ikut nyanyi juga, gaya-gayanya suaranya juga jazz seperti genre musik ayahnya. Nah tamu saya yang pertama untuk malam hari ini bapaknya kece banget. Kita selalu lihat dia di televisi main sinetron dan sekarang banyak produser jadi produser beberapa acara juga. Anaknya saya sering lihat di Instagram ibunya cantik banget dan katanya sudah mulai ikut jejak ayahnya. Langsung aja nih. Valerie Thomas dan ayahnya Jeremy Thomas. Hai Jeremy, apa kabar? Hai Valerie, apa kabar? Lihat Valerie ini cantik banget. Aku tuh kalau lihat Valerie di Instagram mamahnya ya, Ina Thomas, saya tuh suka ngeliat ini kayak adik kakak banget sih. Kalau ngeliat dari rambutnya, tubuhnya, jenjang-jenjangnya kayak ibunya ya. Tapi kalau ngeliat wajahnya kayak papanya. Kamu sifatnya kayak siapa Valerie? Kayak papa? Kayak papa. Emang papa sifatnya kayak apa sih? Papa tuh baik, terus papa tuh orangnya nggak selfish. Terus pokoknya papa tuh jarang marah. Papa jarang marah? Jarang marah. Oh ya, jadi kalau kamu berbuat sedikit kesalahan, papa gimana ngatasinnya? Pelan-pelan tapi ngomongnya banyak gitu. Ngomongnya banyak, tapi bijak gitu ya. Memang kalau mama galak? Iya. Oh ya? Biasanya gini loh, biasanya kalau ibu-ibu tuh emang lebih galak. Karena kan kita suka ketemu anaknya hampir tiap hari. Ya kan kadang-kadang kalau ayah kan kerja pagi sampai itu. Jadi gimana, memang apa karena itu apa memang pada dasarnya memang gak galak? Kalau menurut saya kan memang kalau ibu-ibu itu kan pakai treatment mungkin emosi, lelah, capek, dan memang kan pada dasarnya yang namanya ibu-ibu itu kan standar bawel. Standar bawel. Iya, bawel. harus standar bawel ibu-ibu. Siapa yang setuju di sini? Siapa yang udah jadi ibu-ibu di sini yang lagi nonton? Yang baju kotak-kotak? Oh nggak ibu-ibu, ini mas-mas ya. Oke. Senyumnya manis banget. Kalau saya memang punya cara dalam menghadapi anak-anak saya. Terutama saya mengerti bahwa mereka tuh dalam fase pertumbuhan. Cuman memang ada kalanya juga saya cukup tegas dan ya marah lah. Kalau ada hal-hal tertentu yang menurut saya memang saya harus mengeraskan suara atau memberi ketegasan atau mempertegas sesuatu ya saya seperti itu juga. Ada, tapi nggak pakai ngomel-ngomel ngedumel gitu kali Kadang-kadang saya ngomel. Oh ada ngomel Ya, juga. kalau Oh, anaknya bilang enggak. Kadang banget ya. Iya. Kadang-kadang banget. Kadang-kadang. Jadi yang galak di rumah mama. Tapi kalau misalnya kedekatan nih kamu sebetulnya deket sama siapa? Paling deket kalau lebih nyaman curhat? Papa. Oh sama papa. Oh so it's true ya kalau anak perempuan itu daddy's little girl gitu ya? Ya rasanya begitu ya. Karena kebetulan anak saya yang cowok mungkin juga sama ibunya juga lebih dekat. Lebih dekat. Oh emang Ya, bener jadi ya? menurut saya kombinasi yang cukup bagus lah. Kalau misalnya Valerie bedanya gini, Valerie kalau curhat sama saya suka menganalisa dulu, baru memberi respon. Kalau ibunya mungkin kan spontan, boleh, nggak boleh, apa-apa dan segala macam dan so on gitu. Jadi menurut saya sebenarnya sih wajar lah, karena mereka sama-sama yang ini kan perempuan kecil. Emosi-emosi gitu ya dua-duanya. Kalau sama ayah jadi ada yang ngedinginin. Ya, cuman memang kadang-kadang concern seorang ibu itu terhadap itu tuh kadang-kadang lebih, kalau menurut saya tuh ada benarnya ibunya marah gitu. Jadi overprotective lah. Makanya mungkin emosinya karena overprotective. Iyalah, wajar ya. Wajar ya. Nah, kalau ayahnya semua sudah kenal ya Jeremy Thomas. Siapa yang nggak kenal Jeremy Thomas? Nah, sinetron dan lain sebagainya masih nggak sih sekarang? Masih. Masih juga? Masih, iya. Dan kamu juga kemarin sempat ikutan sinetron ya?
Ya. Terus itu gimana tuh? Itu kamu bisa ikutin jejaknya papa yang ngajak atau kamu sendiri yang mau waktu itu? Papanya ngajak. Oh, papanya yang ngajak? Sinetron, kalau film sebenarnya Valerie itu main film udah 3 kali. Aha, Kalau sinetron waktu itu, sinetron itu pertama kali. pertama kali. Nah sinetron itu kenapa Valerie terlibat? Karena kebetulan abangnya juga ikut. Oke. Nah waktu itu liburan sekolah tahun lalu, Aha. akhirnya Valerie-nya saya tanya, ini kamu diajak juga sama produsernya mau ikut nggak? Ya mau. Dan pada saat datang ke sana ya langsung dikasih peran. Langsung dikasih peran. Iya. Dan kamu suka nggak sih sinetron, syuting film gitu? Kamu suka? Suka. Kamu merasa itu dunia kamu? Sekarang masih? Nggak boleh. Sekarang nggak boleh? Kenapa nggak boleh? Karena fokus sekolah dulu. Karena harus fokus ke sekolah dulu. Sekarang lo kelas berapa sih? Kelas 9. Naik grade 10. Naik grade 10 ya. Oke, di kelas 9 naik ke Jadi gini, apa namanya, kan tadi kan, Kemarin sempat terganggu. ya jadi kan tadi kan saya dengar apa namanya tuh prolog ya, bahwa jadi gini, Valerie ini kebetulan mengikutin syuting atau mengikutin seperti itu sebenarnya notabene bukan mengikutin harus jadi artis. Aha. Karena saya dari kecil melihat bahwa Valerie sama Matthew ini mempunyai ekstra talenta yaitu di art. Ada bakat di seninya ya? Iya, ada bakat di sini. Dan saya percaya bahwa orang itu kalau bisa berakting itu juga ada 4 hal yang didapat dari orang yang bisa masuk TV atau masuk acting. Kalau menurut saya, Iya. 1, membangun kepercayaan diri. Yang kedua, membangun kerja kolektif. Iya. Yang ketiga adalah disiplin. Iya, betul. Belajar Oke. semua itu ya. Oke. Yang keempat, dia mendapat achievement. Iya. Nah, 4 hal ini yang saya bilang sama mereka bahwa ini bukan profesi kamu loh. Ini adalah sesuatu kesempatan yang dikasih kamu supaya nanti pada saat kamu cerita kepada teman-teman kamu, Ya. kamu mempunyai achievement. Iya, iya. Kamu bisa bekerja sama. Jadi sebenarnya itu yang jadi sekarang pada saat Valerie Teamwork ya. Mereka salah belajar satunya teamwork dan ya. memang Oke. berhasil pada Iya. saat Matthew dan Valerie masuk itu berhasil. Nah, sekarang pada saat Valerie sudah 3 film, sinetronnya lebih dari 100 episode, saya bilang, 100 episode. iya, saya lebih ini waktunya kamu belajar. Aha. Gitu loh. Dan sekarang dia akan komit sampai tamat SMA, nanti dia akan belajar. Berarti kamu ada kangen-kangen nggak sama syuting? Kangen. Ada kangen pasti ya. Dan kamu juga di YouTube pernah nge-upload sesuatu ya? Nggak pernah. Nggak pernah? Nggak Oh, ini bukan dari YouTube ya? Ini ada rekaman. Coba-coba kita lihat ini seperti apa. Aku dikasih tahu tim katanya ini ada satu rekaman dari Valerie, kita lihat ya. Mama told me not to waste my life. She said, spread your wings, my little butterfly. Don't let what they say keep you up at night. And if they give you then they can walk on by. Yeah. Your words don't mean a thing. I'm not listening. Keep talking. All I know is Mama told me not to waste my life. She said, spread your wings, my life. No matter if I fall from the sky, these wings are made to fly. Cewek ngumpul pasti gitu. Jangankan cewek-cewek, anakku aja cowok-cowok masih kecil-kecil kalau ngumpul suka nyanyi-nyanyi lagu-lagu yang apa namanya, lagu-lagu yang sering dia denger. Ini kamu lagi ngumpul sama teman-teman. Kamu tuh juga suka nyanyi ya berarti? Iya. Ya, walaupun itu lip sync tapi kamu sebenarnya suka nyanyi juga ya. Ngeliat itu bapaknya udah pernah belum ngeliat ini? Saya Have you seen dulu this? saya dulu sudah sering melihat mereka melakukan hal ini. Cuman saya bilang jangan diupload. Kenapa? Kan kamu udah main film 3 kali. Kamu udah main sinetron. Kalau mereka yang ngupload itu gara-gara nggak ada mediumnya. Iya, gitu. iya, Jadi iya. saya bilang jangan. Saya bilang kenapa? Karena nanti jadi skuter. Saya bilang selebriti kurang terkenal jadinya artis YouTube gitu. Tapi nggak apa-apa karena dia udah syuting ada ini jadi cuman untuk Oke seru-seruan aja is oke. Kalau ngelihat tadi Valerie bisa apa namanya lip sync gitu, papanya Jeremy bisa nggak? Saya satu hal yang saya nggak dikasih dari Tuhan adalah bersuara bagus. Sayang. Lip sync kalau lip sync bisa nggak kayak gitu? Aku kurang pintar begituan. Kurang pintar. Kurang Nanti pintar. suatu saat Aku mungkin jagonya berakting. berakting nanti suatu saat kalau mungkin bisa bikin sama Mbak Ina berdua gitu-gituan nanti Ya. kasih kirim ke kita pasang di sini. Iya, nanti. Cuman kalau Oke. Valerie pintar dansa juga. Pinter desa. Oke nanti kita ngobrol-ngobrol lagi. Jangan kemana-mana, tetap di Sarah Sehat. Open up your gates 'cause I can't wait to see the light. Ini ngobrol sama ayah dan anak
anak yang dua-duanya bisa dibilang sudah bersinar di layar kaca ya. Kalau ayahnya udah kenal dari dulu. Kita nge-MC bareng pertama kali ya. Iya. Berjuta-juta tahun yang lalu. Iya. Kita nge-MC acara tahun baru. Acara tahun pertama kali baru, aku kenal Jeremy iya. Thomas, kita nge-MC bareng ya. Betul. Oke, mungkin satu saat kita main film bareng. Boleh. Jadi sepantaran gitu. Boleh. Tingginya sih tinggian dia, jadi kelihatan aku kayak lebih muda. Pantaran tingginya tapi jadi Usianya mama, enggak. jadi mama. Kalau ngomong seni peran, kamu sukanya memerankan karakter seperti apa sih? Suka yang jahat, yang baik suka dulunya. Yang mana aja Yang suka? mana aja. Kamu punya nggak peran impian suatu saat? Kalau seni peran itu kan ada peran baik, peran jahat itu sudah biasa. Tapi biasanya ada peran jadi orang yang psikopat atau pembunuh atau apa atau orang insane yang benar-benar gila, hilang ingatan. Nggak, aku pengen jadi kayak FBI gitu, itu keren. Oh, jadi kayak detektif FBI. Iya, FBI. iya. Oh ya, emang kamu ada satu peran di film apa atau ada tokoh yang kamu suka? Pernah kamu lihat? Dan dari Fast and Furious. Fast and Furious. Iya. Nah kalau hangout, papa galak nggak kalau kamu diajak teman-teman kamu hangout? Ada curfew tertentu nggak? Curfew ada. Curfew ada. Jam berapa curfewnya kalau weekend? I don't know, ask him. Jam berapa curfew kalau boleh pulang? Tergantung. Jadi kalau perginya siang ya mungkin jalan, makan, nonton, Sore pulang. udah harus balik? Ya, atau kadang-kadang pada saat dia di mall, sayanya juga di mall lagi gym. Oh lagi gym, oke. Iya, jadi- Kalau pergi malam boleh nggak? Belum, Kalau tidak. pacaran boleh nggak? Pacaran, kalau monyet-monyetan boleh, tapi Pacaran sama monyet? Nggak dong. kalau cinta monyet lah. Pacaran monyet-monyet itu kayak gimana? Nggak serius cuma deket-deket gitu mereka aja? mungkin Instagram, lewat Aha. Facebook, saling memuji dan segala macam. Karena menurut saya itu kan memang dunianya mereka, Aha. ya. Cuman kalau misalnya menurut saya mereka masih dalam koridor yang normal, jalan di mall rame-rame, makan, nonton, Masih ya, oke? masih oke. Tapi kalau misalnya udah mulai dating ngajak pergi, nggak boleh. Ini kita, Ya, ini siap ini teman dekatnya ini ya? salah satu yang juga lagi dalam proses saya suruh putus gitu loh. Oh, kenapa? Coba aku nggak mau dengar papanya ngomong, aku mau dengar anaknya ngomong sebentar, Valerie. Ini teman deket ya? Lumayan deket. Kamu kalau ngenalin cowok ke papa, grogi nggak? Enggak. Santai aja. Cowoknya yang grogi. Cowoknya yang gue pasti bapaknya tatapannya aja udah begini. Aku juga ngeri wawancara di sini. Nah, ini udah dikenalin ke papa belum? Udah. 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 Oke-oke aja nggak waktu dikenalin ke papa waktu itu? Oke Oke. aja. Papanya gimana ngelihatnya? Oh iya, saya pokoknya seperti saya bilang sama Valerie cuman satu, Aha. Siapapun yang dekat sama kamu ada 3 hal yang kamu harus terhadap diri kamu dulu. Aha. Pertama, kamu harus menghargai diri kamu dulu. Aha. Oke, jadi siapapun yang dekat sama kamu nanti itu kan seleksi alam. Ya saya tidak pernah menghalangi Valerie untuk nggak boleh nanti itu adalah sesuatu hal yang buruk. Tapi pengalaman dia ada cowok naksir, berkenalan sama dia menentukan suka apa tidak suka itu menurut saya normal. Aha. Yang tidak boleh adalah pada saat cowoknya mulai mengkondisikan untuk tidak mulai menghargai dia. Iya, iya. Misalnya mulai berbohong, lalu mulai yang namanya playing gaya-gaya anak kecil. Saya bilang sama dia itu nggak boleh. Iya. Kenapa? Karena kamu harus memvalue diri kamu dong. Kamu kan Iya. Self-worth. kamu kan ada harganya. Iya. Kamu mempunyai nilai pribadi yang baik. Kamu juga spesial. Nah, kamu harus tunjukin kepada dia kalau memang dia nggak benar, kasih waktu dia untuk ngomong sama kamu. Kalau dia nggak mau ngomong, sayonara. Sayonara. Kalau ke mama gimana? Kalau ke mama? Mama oke nggak? Mama lebih Mamanya sama kayak saya kali ya. Aha. Cara enggak juga pandangnya. kali. Ah enggak. juga Oh gimana kali. gimana? Lebih santai papa daripada mama kalau. Oh lebih oh mamanya justru lebih gini nggak mama? Tidak. Mama tidak mau kamu sama dia, Valerie. Sinetron mamanya ada di situ. Mamanya ketawa. Nggak gitu deh gue kata Mama Ina ya. Coba sekarang kan tadi kalau Jeremy Thomas bilang kalau saya bisanya acting. Oke, kita main acting-actingan di sini ya karena aku pengen belajar acting dari Master of Acting ya. Udah berapa banyak sinetronnya. Valerie ceritanya aku teman kamu ya. Anggap aku sepantaran beda 2 hari lah lebih tua. Oke, beda seminggu lebih tua, oke? Enggak, beda seminggu lebih tua dan aku mau ngajak kamu pergi ya, kita lihat reaksi papahnya ya. Hai Om, aku mau ngajak Valerie backpacking keliling Eropa. Boleh ya Om? Belum tentu. Tapi Om backpacking itu kan murah banget, tenang Om, ada yang jagain kok, kita berdua cewek, cowoknya ada 12.
semua cowoknya suruh laporan sama Om dulu ya. Om mesti lihat siapa mereka. Oh belum bisa, kita juga yang 12 itu kita kenalan online soalnya. Jadi nanti kita ketemunya nanti pas lagi di Eropa-Eropanya gitu. Maksud kamu random gitu? Iya random, iya. Epic, ya kan? Om. Iya, iya, iya. Oke Om ya. Nggak boleh, Kok nggak boleh Om? belum. Backpacking kan murah Om. Ya murah tapi tidak aman. It's vacation man. Ya vacation versi kamu, tidak versi anak saya. Aman men, di mana-mana ada polisi Om. Ya kalau polisi kalau nggak tidur polisinya takutnya, nggak bisa Oh itu bertanggung di jawab. gang-gang kecil Om yang banyak polisi tidur. Kalau di Eropa nggak ada. Tante Ina mana sih? Ke Tante Ina aja deh, kayaknya dia lebih asik. Ya boleh ke Tante Ina, silakan. Boleh Tante Ina? Lagi tidur, macan tidur, nanti bahaya loh. Oh jangan deh, jangan ke Tante Ina, aku tahu. Takut dicakar. Jadi gimana nih Valerie, kita nggak jadi pergi? Nggak jadi. Ih Valerinya nurut banget, ya udah deh. Aku random pergi sama cowok-cowok sendiri. Mana ada yang mau pergi sama aku ibu-ibu. Oke, terima kasih Jeremy Thomas sudah sharing. Valerie, thank you so much. Tapi masih ada tamu yang lain, jangan kemana-mana, tetap di sini bersama saya.